Sudah saya record, Bu. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibunda dosen kita, Ibu Dr. Siti Nurhidayah Ilyas MPD. Yang terhormat para narasumber hebat kita hari ini dari Sekolah TK Islam Plus Esko Pinrang yang merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan pertama, yakni ada Ibunda Hijriah Syam SPD, Kepala TK Islam Plus Esko Pinrang, kemudian ada Ibu Jumriyati SPD yang merupakan guru dari TK Islam Plus Esko Pinrang dan juga merupakan guru penggerak angkatan pertama. Kemudian ada Ibu Nur Hasmila SPD yang juga merupakan guru TK Islam Plus Esko sekaligus juga Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak Angkatan Pertama, serta Ibu Siti Habibah Masud MPD yang juga merupakan guru TK Islam Plus sekaligus juga Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak Angkatan Pertama, serta merupakan mengucapkan selamat datang Ibu pada webinar kali ini. Yang kami hormati pula para peserta webinar yang sempat hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita masih bisa berkumpul untuk sama-sama menimba ilmu dari narasumber-narasumber yang luar biasa, meskipun kita dipertemukan dalam keadaan online. Sehat bagi kita semua. Ini merupakan salah satu cara di pendidikan guru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar dengan tema Trends and Issue in Early Childhood Education, Shaping Shared and Futures. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya, Nur Padila, selaku MC pada webinar kali ini, izinkan saya untuk membuka kita acara webinar pada siang hari ini dengan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars PG PAUD. Kepada teman-teman dan para peserta, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya.
sama Tinjang. Ayo nana pegang. English is my second language. As a vlogger, I deal with social. Baiklah, acara selanjutnya yakni sambutan. Yakni sambutan dari Ibu dosen kita, Ibunda Dr. Siti Nurhidayah Ilyas, MPD, selaku dosen PG PAUD 3.0. Dengan ini, kepada Ibunda saya persilakan. Baik, terima kasih banyak MC dan kepada kalian semua. Mungkin sebelum dilanjutkan, saya mohon bantuan untuk para pemateri dipin dulu nak, supaya tampilannya ada terlihat yang pemateri. Mohon bantuan. Iya, baik, Bu. Mungkin 4 pemateri saya, Bunda Hajar, Bunda Biba, Bunda Jum, dan Bunda Mila. Mungkin supaya mudah terlihat, mungkin resen dulu Bun, supaya mudah dipin. Mohon dibantu. Bunda Mila, Bunda Biba. Oke. Alhamdulillah. Apakah beliau sudah ada bergabung? Oke, Bunda Jum. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat siang, salam sehat, salam keberkahan, dan salam tangguh bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, pada siang hari ini, saya terbiasa pagi ya, semangat pagi itu. Selamat datang, saya ucapkan kepada yang terhormat 4 narasumber hebat kita yang akan memberikan pencerahan pada kita berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Webinar seri ini menghadirkan tema Childhood Education, Shape and Future. Jadi narasumber kita pertama, selamat datang Ibu Hijriah Syam SC, susah sekali saya menyebutnya, sarjana psikologi. Beliau juga adalah lulusan dari Universitas Negeri Makassar, jadi rata-rata ya peserta kita juga dari kita sendiri, jadi keluarga besar kita. Kemudian juga pembicara kedua, Imriati, PD. Beliau adalah guru penggerak. Pembicara ketiga adalah Ibu Nur Hasmilah, juga guru dari Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Lalu ada Ibu Dr. Kandidat Ibu Siti Habibah Masud, MPD. Beliau juga adalah, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa beliau adalah guru berprestasi tingkat nasional, merupakan guru Komite Pembelajaran di Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Spesial dan dengan bangga juga saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, mahasiswa andalan, dan ada 8 kelas sesungguhnya dari angkatan 2020, kelas C untuk mata kuliah model-model pembelajaran anak usia dini. Kemudian ada 3 kelas juga dari mahasiswa saya di angkatan 2021, kelas strategi pembelajaran anak usia dini, dan juga ada 2 mahasiswa saya selamat datang dari berbagai wilayah di Nusantara ini, Bunda-bunda. Terima kasih banyak sudah bergabung untuk mata kuliah saya di nilai agama dan
Jadi terima kasih banyak, selamat datang, selamat bergabung webinar seri kami yang diselenggarakan pada hari ini Kamis 26 Mei 2020. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi, Ketua PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Negeri Bapak Mayadi SPD MPD. Terima kasih Bapak atas perkenaannya memberikan izin kepada kita untuk kegiatan webinar pada siang hari ini untuk penguatan 3 mata kuliah yang telah saya sebutkan usia dini, strategi pembelajaran anak usia dini, dan nilai agama dan moral. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada panitia kegiatan ini, mahasiswa angkatan 2020-2021, ya. Kemudian HMJ, PG PAUD, FIP UNM, lalu juga kepada mahasiswa RPL, Rekognisi Pembelajaran Masa Lampau dari berbagai wilayah di Nusantara, salam NKRI ya. Lalu terima kasih juga kepada 4 pemateri saya dari TK Islam Plus Eskul, sekolah dampingan saya untuk sekolah penggerak di Angkatan 1. Lalu partisipan dari seluruh yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Oke, Bapak, Ibu, saya tidak berlama-lama, saya ingin mengatakan bahwa sangat banyak hal yang akan sesungguhnya kita ingin tahu lebih dalam berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Hari ini adalah merupakan waktu yang tepat bagi kita semua untuk mari kita belajar langsung dari praktisinya, dari orang-orang hebat semua. Nanti ketika dibacakan CV-nya, anak-anakku sekalian, para peserta semua akan tahu bahwa insya Allah tentu tidak mungkin pada hari ini semua akan bisa diketahui, tetapi paling tidak kita mulai mencoba memahami lebih dalam seperti apa sesungguhnya kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Harapan saya selaku dosen pada 3 mata kuliah ini, banyak hal yang sesungguhnya mesti kita pahami di kurikulum Merdeka. Di antaranya pasti kita akan lebih banyak tahu tentang seperti apa filosofi kurikulum Merdeka, kemudian seperti apa struktur di kurikulum Merdeka, lalu bagaimana kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan khususnya untuk PAUD, lalu seperti apa itu capaian pembelajaran, lalu bagaimana asesmen pembelajaran, seperti apa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan selanjutnya bagaimana mengimplementasikannya. Tetapi lagi-lagi karena sesuatu yang baru itu, kita untuk belajar. Hari ini kita bisa membuka wawasan kita berkaitan dengan kurikulum Merdeka, dan saya paham sekali bahwa mahasiswa saya ini untuk mengerjakan tugas akhirnya, tugas UAS-nya, ujian akhir semester, ini sangat berkaitan dengan materi pada hari ini, sehingga anak-anakku sekalian, Bapak Ibu peserta seminar yang berkaitan dengan mata kuliah saya, selamat menikmati, menyimak, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan sehingga akan memudahkan dalam mengerjakan tugas akhir dalam mata kuliah saya. Kemudian atas izin dari pimpinan jurusan dan atas seizin kita semua, mari Bapak Ibu kita membuka kegiatan acara webinar ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak menikmati acara kita, insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan baik dan memberikan kebermanfaatan semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita masuk ke agenda yang pertama. Ini pemaparan materi dari para narasumber kita. Baiklah, sebelum melanjutkan pemaparan materinya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, hati dan pikiran kita, memanjatkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, melindungi bangsa dan negara kita, dan semoga aktivitas kita pada hari ini bernilai ibadah di sisinya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk pemateri pertama kita hari ini ada Ibu
Hijriyah Syam SSC yang akan membawakan materi tentang bagaimana membuat modul ajar. Nah, untuk Ibunda Hijriyah di sini dimoderatori oleh teman kita yaitu Sri Reski Ratmila. Kepada moderator Sri Reski Ratmila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang pada siang hari ini telah mempersilahkan saya untuk memimpin jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua senantiasa diberi kesempatan, kesehatan sehingga masih bisa bertemu pada webinar kali ini walaupun kita bertemu hanya melalui virtual, melalui Zoom. Maka dan tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang senantiasa menjadi rahmat lil alamin bagi kita semua. Baiklah, pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita para pemateri, para narasumber yang telah dihadirkan oleh Ibunda kita, Ibunda Siti Nurhidayah Ilyas yang tentunya sangat berpengalaman dan memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di bidang pendidikan anak usia dini dan semoga dengan hadirnya beliau para narasumber kita akan memberikan manfaat kepada kita semua sehingga akan memberikan feedback kepada kita selaku mahasiswa yang sedang menjalani studi pada saat ini. Lama-lama lagi untuk mengefisienkan waktu saya persilahkan kepada Ibunda Hijriyah SPC selaku narasumber yang akan membawakan materi tentang bagaimana membuat modul ajar. Kepada Ibunda, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya mau cek, warahmatullahi cek Bunda. suara saya kedengaran, Bunda? Cek, iya. Sepertinya nih anak-anakku ini ada satu yang lewat, Nak. Rasa-rasanya belum membacakan CV-nya. Kayaknya ini karena mereka Bunda Hajar, anak-anakku ini masih berlatih. Saya beri tugas sampai tadi malam sepertinya mereka yang tidak tidur untuk mengurus ini. Jadi Anandaku, siapa tadi yang MC? Bukan MC, yang moderator. Siapa tadi? Nah, jadi dibacakan dulu, Nak. Dibacakan dulu CV-nya sebelum dipersilahkan. Mana kini Anandaku ini yang tadi? Iya, sementara Bu di Oke. Sambil menunggu, saya mau sampaikan begini. Bagi yang merasa tersesat di pendidikan anak usia dini, karena sesungguhnya mereka banyak yang putus asa berkuliah di PAUD, karena merasa bukan dunianya, saya mau sampaikan bahwa anandaku semua, banyak sekali orang-orang yang sesungguhnya tidak lahir dari S1 PG PAUD, termasuk Bunda Hajar. Meskipun memang karena beliau adalah lulusan psikologi, tentu kalau orang psikologi di mana-mana bisa berada ya, di bank pun beliau ada. Paling tidak saya menyampaikan bahwa ada 2 kelas di sini, ada RPL, mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau, beliau-beliau sesungguhnya mereka itu expert di anak usia dini, tetapi S1 mereka itu bukan dari PAUD. Jadi bagaimana, Nak? Sudah dapat? Iya Bu, ya aman. Ya.
Saya mohon izin untuk membacakan Silakan. CV Ibunda. Yang Kenapa nggak di-share? Ini Bu, saya menggunakan HP, mungkin bisa di-share sama operator, karena nggak bisa kalau Oke, baik. menggunakan HP, Bu. Ya. Mohon maaf ini Bunda Hajar karena proses berlatih mereka, jadi saya tidak tidak terlalu menggawangi. Ini bagian dari nanti evaluasi kegiatan latihan mereka. Iya, sambil menunggu juga, saya sambil membaca juga ya Bu, karena di sini ada beberapa juga beberapa hal yang ada di CV-nya Ibunda yang kan saya baca juga. Ya, oke. Di sini Ibunda bernama Hijriah Syam, SPSI, lahir di Bua 16 Oktober 1986 di Jalan MT Haryono nomor 10 Pinrang. Adapun riwayat pendidikan yaitu SDN 194 Pinrang, SMPN 1 Patang Panua, SMAN 2 Tinggi Moncong Goa, kemudian berkuliah di Fakultas Psikologi UNM. Adapun prestasi yang telah diraih Ibunda itu yang pertama sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Psikologi UNM tahun 2027, delegasi PIMNAS UNM tahun 2008. 2007, masa 2027? Oke, lanjut sayang. Kemudian Tenang. Kemudian sebagai finalis program mahasiswa wirausaha tahun 2009, kemudian guru pendidikan anak usia dini berprestasi TK nasional pada tahun 2016, kemudian pengelola pendidikan anak usia dini berprestasi TK nasional. Mohon maaf, maksud saya pengelola PAUD berprestasi TK nasional tahun 2019, delegasi Bunda PAUD ke Jepang 2016, runner up strategic business competition tingkat nasional 2020, kemudian pemenang video kreatif PPPTK DKPLB Kemendikbudristek tahun 2021, kemudian adapun Ibunda diundang sebagai narasumber di berbagai kuliah dan rapat kerja, itu salah satu saya akan bacakan sebagai berikut, yaitu yang pertama kuliah umum Fakultas Psikologi dengan tema sukses kuliah dan berkarir di psikologi, kemudian rapat kerja Lab School Jakarta dengan tema kolaborasi hebat bermartabat, kemudian inspirasi pemenang video kreatif BDR PPTK TKPLB Kemendikbudristek, kemudian refreshment metode sentra dengan tema preparation for normal learning, kemudian Himpaudi TV dengan tema peran Himpaudi mensukseskan PAUD HI melalui Trias UKS. Kemudian Himpaudi TV dengan tema praktik baik PAUD HI di TK Playgroup Islam plus Eskol. Kemudian Himpaudi TV dengan tema praktik baik literasi dasar di PAUD. Kemudian yang terakhir sharing session dengan tema kurikulum paradigma baru. Itulah tadi beberapa CV dari Ibunda Hijriah Syam, SPSI, dan sangat luar biasa prestasi-prestasi yang telah diraih beliau, dan semoga dapat menjadikan inspirasi bagi kita semua selaku mahasiswa saat ini. Dan maka dari itu, marilah kita dengarkan langsung kisah perjalanan berkaitan prestasi yang telah diraih Ibunda sampai saat ini. Maka dari itu, saya sekali lagi mempersilahkan Ibunda untuk membawakan materi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. banyak Kedengaran Bunda di Hajar. suaranya? Iya, kedengaran di suaranya Bunda? Siap. Sangat jelas, Nah, alhamdulillah. 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 Pertama saya mau apresiasi dulu adik-adik, teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Kesalahan-kesalahan kecil itu tidak masalah Bunda. Di tingkat direktorat pun
Kadang Ya. kalau kita melaksanakan Zoom meeting atau pertemuan virtual seperti ini banyak sekali, ini sudah luar biasa. Teman-teman mahasiswa sudah melaksanakan webinar yang luar biasa, mendobrak bahwa pembelajaran bisa dari mana saja dan dari siapa saja. Oke, saya ucapkan juga terima kasih banyak sudah diundang ke webinarnya Bunda, Ibu Dr. Siti Nurhidayah Ilyas, PA pelatih ahli kami yang luar biasa, yang selalu menularkan semangat-semangat dan inovasi-inovasi dalam pembelajaran untuk pendidikan anak-anak usia dini. Saya lanjut untuk izin share screen. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya untuk ini. Sebelum saya masuk ke modul ajar, dulu namanya modul ajar, kadang di atas namakan rencana pembelajaran atau RPP. Jadi tidak usah bingung teman-teman mahasiswa sekalian, bagaimanapun kurikulumnya, kurikulum intinya cuma satu, sesuai minat sama kebutuhannya murid. Nah, untuk itu nanti teman-teman bisa mencari sendiri bagaimana itu kurikulum merdeka atau paradigma baru. Saya akan kupas sedikit tentang bagaimana membuat modul ajar ya di kurikulum merdeka ini. Tadi sudah disampaikan CV saya. Saya di sini sedikit memberikan prestasi. Kenapa saya mengisi dari mahasiswa berprestasi? Saya ingin teman-teman mahasiswa sekalian tidak hanya kampus dan rumah ya, banyak sekali yang bisa kita tempuh, banyak sekali yang kita bisa ambil pada saat kita berkuliah. Masa-masa yang indah setelah SMA saya yang paling indah adalah masa-masa kuliah, di mana saya bisa mengeksplor banyak yang bisa dieksplor, mulai dari PKM PKM ya istilahnya ya, sekarang program apa ya namanya, yang UKM ya, UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kemarin saya bergabung di Penalaran, di Pramuka, jadi banyak sekali yang bisa dieksplor pada saat kita kuliah, dan itu merupakan modal besar untuk kita selanjutnya, untuk berkarya selanjutnya dimanapun kita berada. Nah, lanjut kepada modul ajar, itu ada 4 prinsip utama yang harus ada dalam modul ajar itu. Yang pertama itu harus esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi harus esensial, harus yang penting. Kemudian menarik, kan sering scroll Instagram atau TikTok kan yang menarik yang kita saksikan atau yang kita lihat. Nah, begitu juga modul ajar, usahakan menarik, bermakna dan menantang sehingga menumbuhkan minat dan menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif. Kan di kurikulum Merdeka itu peserta didik kita yang aktif. Kemudian relevan, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman sesuai konteks dan tempat peserta didik. Nah, pada saat kita ingin membuat modul ajar, misalnya kita di daerah saya, misalnya di Pinrang itu daerah persawahan, tidak usahlah mengambil yang jauh-jauh di daerah, misalnya yang ada penerbangannya atau pesawat kan jauh, Pinrang ke Makassar agak jauh ya. Jadi diharapkan modul ajar itu relevan dan kontekstual, konteks waktu dan tempat peserta didik itu sendiri. Kemudian yang terakhir, prinsip utama modul ajar itu harus berkesinambungan, keterkaitan alur dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, di PAUD itu namanya fase fondasi. Sebenarnya belum masuk fase, dia prafase, namanya fase fondasi untuk melangkah nanti ke fase A, B, C yang ada di sekolah dasar. Tujuannya di PAUD cuma 2. Yang pertama adalah kesiapan untuk belajar di SD dan kecintaan terhadap pembelajaran. Makanya prinsipnya belajar di PAUD itu bermain belajar. Bermain ya, di dunia pembelajaran di PAUD itu bermain seperti itu, bermain saja. Jadi kemudian bagaimana sih membuat modul ajar itu sendiri? Nah, di
Permendikbud itu sudah ditentukan bahwa ada 3 capaian pembelajaran. Kalau bahasanya dulu namanya perkembangan, ada yang fisik motorik, bahasa, soal, kognitif. Nah, di kurikulum Merdeka ini diciutkan 3, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan STEAM. Nah, dari capaian pembelajaran itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Ini juga sudah ada dijabarkan dari Permendikbudristek. Itu tentang nilai agama apa-apa tujuan pembelajaran atau elemen capaian pembelajaran yang harus dicapai. Nah, kita tentukan semester 1 apa capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang kita capai, yang ingin capai, semester 2 apa. Nah, setelah itu kita mengambil tujuan pembelajaran semester 1 itu kita bawa ke tujuan pembelajaran di modul itu. Misalnya di modul itu apa sih tujuan pembelajaran yang mobil, misalnya kita mau ambil fokus deh modul ini, saya mau bahas tentang capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Jadi misalnya tujuan pembelajarannya mengenal kewajiban agamanya, mengenal perintah agama, dan mengenal dan memelihara alam. Itu tujuan pembelajaran kalau yang ingin diambil cuman capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekertinya. Nah, beberapa modul itu bisa menggabungkan antara tujuan pembelajaran nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan STEAM. Nah, seperti contoh yang saya ambil di sini, untuk nilai agama dan budi pekerti, saya ambil mengenali perintah agama untuk mengenal dan memelihara alam. Kemudian di jati diri, mengenali emosi dan mengekspresikan emosi diri. Kemudian literasi dan STEAM, mengenali dan memahami berbagai informasi yang tersaji dalam gambar, tanda, simbol, dan cerita. Nah, setelah kita menentukan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di modul itu, kita ke topiknya. Topik apa sih yang mau dibahas untuk mencapai tujuan pembelajaran itu? Syarat topik itu adalah dekat. Dekat dengan anak, dekat dengan keseharian anak, dekat dengan waktu anak. Sehingga pembelajaran yang kita laksanakan itu bermakna untuk anak. Oke. Nah, setelah topik kita tentukan, ada 3 cara bagaimana mengenalkan topik itu ke peserta didik kita. Ada yang pertama adalah mengenalkan topik itu dengan benda konkret. Bisa melalui buku, mainan, sayuran, dan lain-lain. Benda konkret itu bisa bisa dilihat, bisa diraba, ataupun bisa didengar oleh anak. Jadi sesuatu benda yang konkret, karena anak masih berpikirnya konkret, belum abstrak. Jadi seperti itu, jadi benda konkret. Atau melakukan kunjungan tempat. Itu bisa juga menjadi salah satu alternatif pengenalan topik. Atau bisa juga memanggil narasumber untuk pengenalan topik itu. Apa yang ingin kita kenalkan, narasumber yang dekat dengan topik tersebut. Nah, contohnya di sini, karena background sekolah saya, peserta didik saya sebagian besar adalah beragama Islam, sehingga saya mengambil topik-topik pembelajaran yang berasal dari surah-surah pendek dalam Al-Quran. Salah satunya misalnya ini Al-Falaq atau yang artinya subuh. Nah, di Al-Falaq itu ada waktu-waktu, misal waktu subuh. Nah, di sini saya mengambil untuk pengenalan topiknya menggunakan buku yang konkret, ya, yang konkret. Saya pakai buku. Salah satu buku yang berkaitan dengan ini, dengan topik Al-Falaq, yang ada tentang subuhnya, tentang waktunya, itu adalah buku kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nah, sederhananya buku ini menceritakan Nabi Ibrahim itu bingung pada saat mencari Tuhannya. Pada saat siang hari dikira Tuhannya matahari, ternyata pada saat malam hari mataharinya hilang, muncul bulan. Seperti itu. Jadi ada pengantar untuk mengenalkan topik dari buku atau kunjungan tempat atau narasumber. Salah satunya saya ambil buku, ya. Nah, setelah ditentukan buku atau topiknya yang ingin dibahas, kita ke peta konsep.
Nah, kalau di modul ajar, kotak konsep merupakan kunci dari perencanaan pembelajaran itu sendiri, di mana kita sudah tahu untuk merencanakan pembelajaran apa sih yang harus dilaksanakan, kemudian alat dan bahan apa yang harus disiapkan, kemudian untuk mengembangkan ide dan gagasan. Nah, kalau mungkin di RPP sebelumnya itu kita sudah tentukan bunga mawar misalnya temanya bunga, ada bunga mawar, bunga matahari dan kawan-kawan. Nah, di peta konsep untuk kurikulum Merdeka ini dikembangkan ide dan gagasannya. Kira-kira dari buku tadi atau Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu apa-apa saja atau ide-ide gagasan apa saja yang bisa muncul. Nah, sederhananya seperti ini. Contoh sederhananya misalnya waktu topik surat An-Nas kemarin, Bunda Guru menyiapkan aktivitas atau ide bermain untuk membuat market diri atau diri tiruan, manusia tiruan karena Anas ya manusia. Jadi Bunda sudah menyiapkan apalagi namanya luspar atau alat-alat yang lepas seperti itu. Anak-anak diminta untuk membuat citra diri. Nah, ada yang sudah menyebutkan guru sebenarnya atau ide gagasan guru membayangkan bahwa anak akan membuat citra diri atau gambaran diri memiliki panca indera, misalnya mata, tangan, telinga, kaki, seperti itu bayangannya atau ide gagasannya guru. Ternyata ide atau gagasan peserta didik dia malah ya memang karena manusia tapi dalam organ dalam tubuh. Nah, kalau kita tidak mengembangkan ide dan misalnya cuma berpikir yang ada tangannya, yang ada hanya, ternyata peserta didik lebih jauh berpikir tentang apa yang ada di dalam anak itu sendiri. Nah, selain itu peta konsep ini juga bertujuan untuk memberikan kosakata baru pada murid. Misalnya tadi al-falak, subuh, matahari, bintang, dan sebagainya. Kosakata baru pada murid ini bisa jadi menjadi kata kunci dalam modul ajar kita. Seperti itu ya untuk peta konsepnya. Nah, setelah itu seperti inilah peta konsepnya. Jadi kalau kita dengar tadi misalnya al-falak, waktu subuh, sudah banyak ide-ide yang berkeliaran kepala kita. Nah, silahkan diidentifikasi dan dikelompokkan. Kelompoknya bisa ada kelompok perasaan, kelompok kata kerja, kelompok waktu, dan kelompok benda. Jadi diidentifikasi dulu, kemudian dikelompokkan. Tidak terbang-terbang saja di kepala ya. Dikelompokkan dulu yang mana termasuk perasaan, kata kerja, waktu, benda, ataupun pengelompokan lain. Itu contohnya saja ya. Nah, setelah kita menentukan peta konsep tadi, ada tujuan pembelajaran, barulah kita masuk ke tujuan kegiatan atau tujuan bermain. Dari tujuan pembelajaran misalnya, tujuan kita melaksanakan pembelajaran itu mengenali agama untuk mengenal dan memelihara alam. Kira-kira tujuan kegiatan bermain yang dilakukan apa? Misalnya, mengenali emosi. Tujuan kegiatan atau bermainnya kita turunkan menjadi anak belajar mengenal emosi senang dan tidak senang. Seperti itu ya, anak berkreasi percobaan siang dan malam. Ada tujuan-tujuannya ada tujuan kegiatan atau tujuan bermainnya dari tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, setelah tujuan kegiatan bermain disusun, barulah kita menentukan aktivitas apa saja sih yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran itu. Ada 3 poin utama yang disarankan untuk aktivitas pada pendidikan anak usia dini, yaitu bermain peran, berkreasi, dan dramatisasi. Jadi di sini bisa dilihat ya, kurikulum Merdeka sudah meminimalisir sekali tentang LK, lembar kerja siswa, lembar yang biasa difotokopi. Jadi disarankan aktivitas bermainnya atau kegiatannya itu berkreasi, dramatisasi, dan bermain peran. Nah, sebagai contohnya ini sudah ada nanti dijelaskan, jadi dari tujuan pembelajaran yang tadi ditentukan aktivitasnya, nah lahirlah seperti ini. Nah, ada curah ide kegiatan
alternatif kegiatan apa? Kegiatan awal apa untuk memantik ide atau imajinasi anak? Boleh dari YouTube, boleh dari buku, boleh dari mana saja untuk alternatif kegiatan awalnya untuk memantik ide atau imajinasi anak. Kemudian alternatif kegiatan mainnya apa sih? Sudah memasangkan waktu dengan sholat, percobaan siang dan malam, replika tata surya, dan bisa jadi ada tambahan outingnya, ada tambahan di modul ajar itu. Nah, di modul ajar juga bisa ditambahkan nih, apalagi bukunya yang lain, misalnya cara unik Nabi Ibrahim mencari Tuhan, siapa tahu bahasanya itu lebih dengan yang pertama tadi. Jadi ada alternatif lainnya. Jadi yang dibahas lebih lanjut sama Bunda. Jadi seperti ini. Dari peta konsep yang tadi, aktivitas ini sudah lahirlah banyak aktivitas, beragam aktivitas yang bisa dilakukan. Bisa tadi berkreasi, bermain peran, atau dramatisasi. Ini sampai contohnya ini sampai percobaan siang dan malam ya. Ada juga yang membuat goa dan kawan-kawan. Bisa juga kunjungan ke pemadam kebakaran atau bermain peran menjadi pemadam kebakaran. Jadi seperti itu. Lahirlah banyak-banyak ide atau kegiatan-kegiatan main dari peta konsep tersebut. Oke, salah satu contohnya di sini ada modul ajar surat Al-Falah. Nanti bisa di-scan untuk melihat salah satu contoh modulnya. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut nanti oleh Bunda Mila untuk isi-isinya ini. Ini salah satu contoh komponen umum atau peta konsepnya. Jadi pada saat Al-Falaq kita bayangkan apa sih yang muncul? Nah, ada sudah muncul subuh, siang, malam, dengki dan kawan-kawan. Itu peta konsepnya diidentifikasi semua kemudian dipetakan seperti ini. Ya, ini informasi umumnya nanti lebih dijelaskan ya sama Bunda Mila. Ada komponennya juga dari Bunda Jum. Nanti dijelaskan lebih lengkapnya. Nah, terakhir, ini sudah slide terakhir ya. Kira-kira dari pemaparan saya, bagaimana sih step nah, rangkum ya. Untuk membuat modul ajar itu yang pertama, tujuan pembelajaran dari elemen capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu kita turunkan menjadi topik. Syaratnya harus. Kemudian cara memperkenalkan topik itu sendiri harus benda konkret, kunjungan atau narasi. Petakonnya kita identifikasi, kita petakan berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya adalah perasaan, kata kerja, waktu, dan benda. Kemudian dari tujuan pembelajaran atau topik, kita ramu tujuan kegiatan bermain kita, kemudian menentukan aktivitas, sarankan dan dramatis. Setelah menentukan aktivitas ini, barulah kita merancang pembelajaran yang akan dijelaskan nanti sama Bunda Mila. Untuk itu dari saya terima kasih tentang membuat modul ajar. Saya tutup dengan satu quotes yang saya sangat suka dari Yang Habib, bahwa dia selalulah menjadi yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Mengucap syukur dari hal-hal baik hidupmu, menjadi kuat di hal-hal buruk di hidupmu. Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat belajar, selamat berkarya teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Masya Allah. Mana mi anak-anakku itu? Luar biasa, Masya Allah. Ya, itulah tadi pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Ibunda Hajriah SP, yang mana sangat jelas pemaparan beliau mengenai buat modul ajar. Nah, di sini akan buat buka sesi tanya jawab. Sebelumnya saya
Mohon izin Ibu, Bunda, apakah ini soalnya akan ditampung dulu atau akan langsung dijawab? Izin Bunda Hajar, bisa ya Bunda-bunda pemateri, kita lanjut saja ya langsung nanti Betul. tanya jadi sambung pertanyaan. Dibuat jadi silakan kepada moderator kedua. Begitu ya Bunda, begitu ya? Supaya tidak terputus pemerintah. Oke. Baik, Ibu teman-teman sekalian, untuk sesi tanya jawab akan dialihkan ke terakhir setelah semua memaparkan materinya. Maka aku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu salah ucap maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Maka dari itu saya Sri Skilat Mila mohon pamit, saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih. Banyak dari moderator dan juga sangat luar biasa. Langsung saja untuk mengisikan waktu, saya persilakan kepada pemateri kedua, yakni Ibunda Jumriyati SPD yang akan nantinya membawakan materi tentang memodifikasi modul ajar. Nah, untuk Ibunda, untuk pemaparan materi Ibunda ini akan dimoderatori oleh teman kita dari Kepala Radio. Persilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sesi diskusi khususnya di sesi kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita semua. Anak Bapak dan teman-teman sekalian, ya, Masya Allah, sangat luar biasa antusias dari peserta webinar kita kali ini. Ya, jadi kegiatan Hari Makan Isu in Early Childhood hadirkan 4 narasumber luar biasa. Kedua, kita akan membahas mengenai menurut sebesar atau terjadi perubahan bentuk semula. Nah, di zaman yang semakin canggih seperti apa sih yang perubahan? Ya, modifikasi ajar mengalami yang namanya